Aku Raka, siap memulai petualangan memahami gempa dan longsor. Yuk, kita mulai petualangan mempelajari gempa dan longsor dengan lebih dekat. Gempa terjadi ketika energi tersimpan dilepaskan tiba-tiba oleh kerak. Energi tersimpan muncul dari tekanan kuat antar lempeng tektonik. Tekanan meningkat perlahan hingga melebihi kemampuan batuan menahan. Batuan patah mendadak sehingga energi seismik langsung dilepaskan. Energi ini merambat keluar sebagai gelombang yang mengguncang permukaan. Gelombang memiliki kecepatan berbeda karena variasi material batuan. Material padat memungkinkan gelombang merambat lebih cepat dibanding lainnya. Kecepatan berbeda menyebabkan getaran terasa tidak sama di lokasi. Perbedaan getaran menunjukkan interaksi gelombang yang sangat kompleks. Interaksi gelombang berkaitan langsung dengan pergerakan lempeng di bawahnya. Pergerakan lempeng terjadi akibat arus konveksi dalam mantel bumi. Arus konveksi muncul akibat perbedaan suhu material di dalam mantel. Material panas naik, sedangkan material dingin perlahan turun kembali. Sirkulasi berulang menghasilkan dorongan terus-menerus pada lempeng. Dorongan membuat lempeng bergerak beberapa sentimeter setiap tahunnya. Gerakan kecil ini membangun tegangan besar di batas pertemuan lempeng. Semakin besar tegangan, semakin tinggi potensi gempa kuat terjadi. Wilayah pertemuan lempeng umumnya dikenal sebagai zona rawan gempa. Zona rawan gempa sering berdekatan dengan aktivitas vulkanik intens. Aktivitas intens menghasilkan variasi gelombang pada gempa-gempa berikutnya. Variasi gelombang muncul karena setiap jenis gelombang memiliki karakter berbeda. Gelombang primer merambat cepat dengan memampatkan material sepanjang jalurnya. Gelombang sekunder merambat lebih lambat, namun membuat getaran signifikan. Gelombang permukaan bergerak pada kerak atas dengan amplitudo sangat besar. Amplitudo besar menyebabkan guncangan paling merusak pada permukaan tanah. Kerusakan meningkat ketika struktur bangunan tidak mampu meredam getaran. Resonansi terjadi jika frekuensi gelombang cocok dengan bangunan tertentu. Bangunan tinggi lebih terpengaruh frekuensi rendah dari gelombang gempa. Bangunan rendah lebih sensitif terhadap frekuensi tinggi gelombang sekunder. Gelombang kuat tidak hanya memengaruhi bangunan, tetapi juga struktur tanah. Getaran yang memperkuat tanah dapat menghasilkan perubahan stabilitas lereng. Stabilitas lereng menurun ketika getaran gempa mengurangi kekuatan geser tanah. Getaran meningkatkan tekanan pori sehingga partikel tanah saling melemah. Tekanan pori tinggi membuat tanah kehilangan kemampuan menahan beban. Tanah yang melemah mudah bergeser, terutama pada lereng cukup curam. Kondisi semakin buruk
ketika curah hujan tinggi menjenuhkan lapisan tanah. Tanah jenuh menjadi berat, sehingga daya tahan lereng semakin berkurang. Getaran ringan dapat memicu pergerakan tanah yang telah jenuh sebelumnya. Pergerakan awal berkembang menjadi longsor jika massa tanah bertambah. Longsor terjadi ketika gaya pendorong melebihi kekuatan penahan lereng. Kekuatan penahan meliputi akar tanaman, ikatan tanah, dan struktur batuan. Akar tanaman memberi dukungan alami, namun kapasitasnya tetap terbatas. Area tanpa vegetasi kehilangan ikatan penting yang menahan tanah lereng. Tanah tanpa akar lebih mudah menyerap air secara berlebihan. Air berlebih meningkatkan tekanan pori hingga kondisi menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan memicu lapisan tanah mulai melorot menuruni lereng. Material tanah yang melorot menambah beban sehingga melorot lebih cepat. Longsor besar dapat terbentuk dari banyak pergerakan kecil yang berulang. Batuan lapuk mempercepat longsor karena struktur internalnya sangat rapuh. Lereng berbatuan lapuk tidak mampu menahan energi getaran gempa. Pengaruh hujan, tanah lapuk, dan getaran memperbesar kemungkinan longsor. Longsor akibat getaran menunjukkan hubungan kuat antara gempa dan tanah. Pemahaman geologi membantu mengenali daerah berpotensi bencana lebih dini. Pemetaan geologi menentukan wilayah dengan kestabilan lereng sangat rendah. Instrumen seismik memonitor getaran untuk menganalisis aktivitas tektonik. Data seismik digunakan menafsirkan kekuatan dan kedalaman sumber gempa. Penguatan lereng diperlukan menggunakan dinding penahan pada lokasi rawan. Sistem drainase efektif menurunkan tekanan pori pada musim penghujan. Vegetasi akar kuat membantu meningkatkan stabilitas tanah secara signifikan. Kesiapsiagaan masyarakat mengurangi risiko korban ketika bencana terjadi. Pengetahuan ilmiah meningkatkan kemampuan menghadapi gempa dan longsor. Kita sudah selesai mempelajari tentang gempa dan tanah longsor, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye!